Soal nomor 26. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Jika titik P terletak pada pertengahan garis GC, maka jarak titik C ke bidang BPD adalah. Nah, di sini saya sudah sketsakan gambar kubusnya. Kubus ini mempunyai panjang rusuk 10 cm. Di sini diketahui bahwa titik P terletak pada pertengahan garis GC. Maka titik P ada di sini. P yang ditanyakan adalah jarak titik C ke bidang BPD. Maka kita perlu membuat bidang BPD di sini. Nah, untuk mencari jaraknya nanti kita buat dulu garis di sini AC. Nah, kita temukan titik potong antara AC dan BD. Di sini kita misalkan titik O. Maka kita peroleh segitiga POC. Nah, segitiga POC ini akan kita gunakan untuk mencari jarak titik C ke bidang BPD. Jadi dia tegak lurus di C. Lalu jika kita tarik garis tegak lurus dari C ke garis PO, di sini kita misalkan ada titik Q, di sini Q. Jadi segitiga ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari jarak titik C ke bidang BPD. Nah, kita keluarkan dulu segitiganya seperti ini, yaitu segitiga POC. Tegak lurus di C, lalu di sini kita tarik tegak lurus. Kita temukan titik Q. Nah, di sini kita bisa cari panjangnya OC dulu. OC itu adalah setengah dari AC. AC itu adalah diagonal sisi. Panjangnya yaitu 10 akar 2. Maka OC-nya adalah 5 akar 2. Selanjutnya kita cari panjang PC. Nah, PC ini adalah setengah dari GC, yaitu 5. Di sini adalah 5 akar 2 ya tadi. Lalu selanjutnya kita cari panjang PO. PO ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi PO sama dengan 5 kuadrat, yaitu 25, ditambah 5 akar 2. Kita kuadratkan menjadi 50. Jadi PO-nya adalah akar 75. Itu hasilnya 5 akar 3. Jadi untuk panjang PO-nya adalah 5 akar 3. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari panjang QC. Jadi jarak titik C ke bidang BPD itu adalah panjang QC. Nah, QC ini bisa kita cari menggunakan luas segitiga POC. Jadi di sini bisa kita cari luasnya menggunakan panjang OC dan PC. Setengah kali OC-nya 5 akar 2 dikali PC 5. Itu akan sama dengan luas jika kita gunakan alasnya adalah PO, yaitu 5 akar 3 dikali tingginya QC. QC adalah yang akan kita cari. Ini bisa kita coret. Lalu untuk QC-nya itu bisa kita cari. QC sama dengan, ini kita kalikan. Oh, ini bisa kita coret 5-nya juga. Jadi ini 5 akar 2 dibagi akar 3 sama dengan, nah ini bisa kita rasionalkan dulu dengan mengalihkan akar 3 per akar 3. Kita peroleh 5 akar 6 dibagi 3. Jadi sama aja 5 per 3 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang
B. Soal nomor 27. Persamaan bayangan garis Y sama dengan X plus 1 jika dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengingat rumus matriks rotasi dengan pusatnya 0,0 dan sudutnya 180 derajat. Di sini sudut berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudutnya adalah positif. Jadi untuk matriks rotasinya adalah min 1, 0, 0, min 1. Nah, ini adalah matriks rotasi dengan pusatnya 0,0 sebesar 180 derajat. Nah, selanjutnya untuk pencerminan terhadap sumbu Y, itu jika ada titik X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min X, Y. Seperti ini. Jadi, ini nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 27. Selanjutnya, di sini kan diketahui persamaan garisnya adalah Y sama dengan X plus 1. Jadi nanti titiknya kita pakai X sama Y. Yang pertama, titik itu akan dirotasi dengan pusat 0,0 dan besarnya adalah 180. Maka kita pakai matriks ini, yaitu min 1, 0, 0, min 1. Kita kalikan X, Y. Hasilnya adalah min X, terus ini min Y. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Di sini kita peroleh titiknya min X, min Y. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka hasilnya, nah di sini kan yang di minus adalah bagian X-nya. Maka di sini menjadi X, min Y. Nah, kita peroleh X aksennya itu sama dengan X. Lalu Y aksen sama dengan min Y. Maka Y-nya sama dengan min Y aksen. Selanjutnya, kita akan cari persamaan bayangan garisnya, yaitu kita substitusikan saja ke persamaan awal. Jadi Y-nya kita ganti min Y aksen, lalu X-nya tetap, X aksen ditambah 1. Jadi persamaan garisnya adalah X, ini pindah ke sana jadi positif, plus Y, plus 1, sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garis Y sama dengan X plus 1 oleh transformasi ini dihasilkan X plus Y plus 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 28. Perhatikan data produksi kelapa sawit dari beberapa provinsi di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017 berikut. Nah, di sini adalah tabel produktivitas kelapa sawit menurut provinsi di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, provinsi yang mengalami kenaikan jumlah produksi terbesar pada tahun 2016 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan produktivitas tahun 2015 dan 2016. Maka kita perlu mencari selisih produksi kelapa sawitnya dari tahun 2015 ke tahun 2016. Nah, untuk mempermudah mengerjakan, maka kita perhatikan saja pilihan jawabannya. Yang pertama, pilihan A itu Sumatera Barat. Nah, di sini kita bisa hitung selisihnya dari Provinsi Sumatera Barat. Berarti yang ini ya, 3089 dikurangi 2978, itu hasilnya adalah 111.
Nah, untuk Kepulauan Riau itu adalah 2.944 dikurangi yang tahun 2015 adalah 2.797. Hasilnya adalah 147. Nah, untuk Provinsi Jambi, Jambi ini berarti 3.398 dikurangi 3.241. Hasilnya adalah 157. Nah, selanjutnya adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini berarti 3.999 kita kurangkan 3.760 ya. Itu hasilnya adalah 239. Nah, selanjutnya untuk Kepulauan Bangka Belitung ini 3.475 dikurangi 3.356. Hasilnya adalah 119. Maka dari hasil ini kita dapatkan bahwa kenaikan jumlah produksi terbesar pada tahun 2016 adalah yang ini, Sumatera Selatan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 29. Perhatikan histogram berikut. Kuartil kedua atau Q2 dari data berat badan yang ditunjukkan pada histogram di atas adalah, nah, Q2 ini itu sama dengan median atau nilai tengah. Rumusnya adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 dibagi frekuensi dari kelas Q2 dikalikan panjang kelasnya. Nah, pertama-tama kita cari dulu banyaknya data, yaitu N. N sama dengan jumlah dari frekuensi masing-masing kelas, yaitu 2 ditambah 6 ditambah 13 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 3. Nah, ini adalah 21, ini 19, ini 10. Jadi, N-nya itu adalah 40 ditambah 10, 50. Selanjutnya kita cari letak Q2. Letak Q2 itu data ke N plus 1 dibagi 2. Jadi data ke 51 dibagi 2 berarti data ke 25,5. Nah, data ke 25,5 ini terletak di kelas yang mana? Nah, pertama kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ini adalah 8, ini adalah 21. Nah, selanjutnya kita bisa ketahui bahwa data ke 25,5 ini terletak di kelas yang ini. Nah, dari kelas ini kita peroleh TB-nya adalah nilai tengah dari kedua nilai ini, berarti 52 ditambah 47 dibagi 2, hasilnya adalah 49,5. Lalu panjang kelasnya adalah selisih ini, 52 dikurangi 47, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumus. Jadi, Q2-nya sama dengan TB-nya adalah 49,5 tambah setengah N-nya berapa? 25 kurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 yaitu 21 dibagi frekuensi kelas Q2 10 dikali panjang kelasnya adalah sama dengan 49,5 ditambah, ini bisa dicoret, ini 2, ini 1. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 49,5 ditambah 2.
Jadi hasilnya adalah 51,5. Jadi kuartil kedua atau Q2-nya dari data tersebut adalah 51,5. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 30. Tabel berikut menyatakan hasil penilaian guru terhadap kemampuan pelajaran fisika dari 70 orang siswa. Nah, tabelnya adalah seperti ini. Yang ditanyakan adalah modus dari data pada tabel tersebut adalah, nah di sini modus itu rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan panjang kelas. Nah, di sini D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu untuk D2 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, dari data ini dapat kita ketahui bahwa modus terletak pada kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu 20. Jadi modus terletak pada kelas 49 sampai 53. Lalu kita cari dulu nilai D1-nya. Berarti D1 sama dengan 20 dikurangi 14. Hasilnya adalah 6. Lalu untuk D2 itu adalah 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Untuk tepi bawah kelas modusnya adalah 49 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 48,5. Selanjutnya yaitu kita cari panjang kelasnya. Panjang kelas bisa kita cari selisih ini. Berarti 49 dikurangi 44 sama dengan 5. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja data ini ke dalam rumus. Jadi modusnya adalah tepi bawah kelas modus 48,5 ditambah D1-nya adalah 6, lalu D1 ditambah D2-nya 4. Dikalikan panjang kelas adalah 5. Kita peroleh 48,5 ditambah 6 per 10 dikali 5. Bisa kita coret, jadi ini 1, ini 2. Jadi 48,5 ditambah 6 dibagi 2, yaitu 3 sama dengan, berarti 48,5 ditambah 3, yaitu 51,5. Jadi modus dari data pada tabel tersebut adalah 51,5. Jadi jawabannya adalah yang C.